Inilah rekaman CCTV seorang perempuan tengah berusaha mencuri kalung berlian di sebuah toko perhiasan di area mal kawasan Jakarta Utara pada 26 Juli lalu. Kurang dari sepekan, polisi menangkap pelaku AM di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Awalnya pelaku mengelak, namun setelah polisi menunjukkan sejumlah bukti, perempuan 48 tahun tersebut tak berkutik dan mengakui perbuatannya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa memang benar terjadi kasus pencurian emas dan berlian terjadi di salah satu toko di Mall Arta Gading, dan pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 pelaku telah berhasil kami amankan. Modusnya pada saat yang bersangkutan atau pelaku datang ke toko mencoba emas, pada saat pelayannya lengah, kemudian dia masukkan emas itu di baju dan ditutup dengan bajunya. Guna mengetahui sosok tersangka AM, baru-baru ini kami mendatangi sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tempat tersangka AM ditangkap pada 1 Agustus lalu. Kami mendapat informasi AM menyewa sebuah unit di apartemen ini bersama anaknya. Pak, mau tanya dong Pak, ini benar apartemen sama waktu tanggal 27 itu benar nggak sih Pak, di sini ada penangkapan inisial AM hari Minggu Pak? Hari Minggu. Polsek Kelapa Gading. Oh, ada penangkapan di benar ya? Berita di TV sih ada. Dengarnya seperti itu ya. Tapi Bapak nggak tahu ininya, pelakunya? AM itu nggak tahu? Nggak tahu saya. Penyewa sih kayaknya sih. Penyewa. Hanya penyewa, berarti bukan pemilik ya? Penyewa. Tapi tahu udah berapa lama jadi nyewa di sini Pak? Kurang tahu saya, berapa lamanya saya kurang tahu juga. Tapi ya sekitar 3 bulan 4 bulanan. Oh baru berarti 3 bulan 4 bulan. Penangkapan AM si pencuri emas dilakukan sepekan setelah korban lapor polisi pada 27 Juli lalu. Polisi menyebut pelaku mencuri perhiasan berupa kalung emas bermata berlian senilai lebih 50 juta rupiah. Yang mengejutkan, polisi mengungkap AM merupakan pencuri spesialis perhiasan mahal yang memiliki jejak kejahatan di sejumlah daerah. Selain kasus pencurian kalung berlian pada 26 Juli lalu di Kelapa Gading, Jakarta Utara, AM pernah 2 kali melakukan kejahatan serupa. Di antaranya pada 8 Mei, AM mencuri perhiasan emas di sebuah toko perhiasan di mal terkenal Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, pada 24 Oktober 2024, AM mencuri gelang berlian di toko perhiasan di mal kawasan Surabaya Barat, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di depan bengkel warga dengan dipenuhi luka akibat tikaman benda tajam. Diduga pria tersebut merupakan korban pembunuhan. Polisi dari Polsek Pelaju datang ke lokasi kejadian, saudara. Dari hasil pemeriksaan korban terdapat luka akibat benda tajam di sekujur tubuhnya. Diduga korban dibunuh. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi telah memeriksa rekaman CCTV dan beberapa saksi di sekitar lokasi kejadian. Sementara jenazah korban kini telah dimakamkan oleh keluarga korban. Temukan seorang mayat laki-laki inisial R dengan luka 16 tusukan dan 2 luka tembak senapan angin di bagian telinga belakang dan bagian pelipis. Untuk saksi melihat sampai sekarang masih kita cari, anggota terus mendalami untuk menemukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang merujuk kepada pelaku pembunuhan tersebut. Untuk identitas pelaku sampai saat ini belum ditemukan, masih dilakukan pendalaman. Polisi menangkap pria yang mengaku sebagai anggota Brimob Malang. Pelaku menyasar para pemain sepak bola di Kota Batu dengan iming-iming proyek fiktif dan juga janji untuk memuluskan karir. Total kerugian mencapai 107 juta rupiah.
Polisi menangkap pelaku penipuan yang menyusup dalam komunitas sepak bola lokal untuk mencari calon korban. Polisi menyebut pelaku membangun citra sebagai anggota intelijen BRIMOB. Kasus terbongkar usai salah satu korban diiming-imingi pencarian sponsor. Lantas korban diminta membuka akun pinjaman online. Saat ditagih janji pengembalian uang, pelaku terus menghindar, saudara. Atribut-atribut yang ada BRIMOB-nya, logo BRIMOB seperti itu. Oke? Para korban itu karena tidak punya uang, tersangka menyarankan untuk membuat akun Shopee Letter, terus akun-akun pinjaman online. Pada saat akadnya dicicil, bukan dicicil ya, di Shopee Letter itu dia harus membayar 2,5 juta per bulan. Bulan keduanya itu udah mulai banyak alasan. Dia menyampaikan bahwa saya lagi ada tugas luar. Saya ini BRIMOB tapi Intel BRIMOB yang tugas di luar.